Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Skenario operasi politik memaksakan pilkada 2 putaran oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mulai dijalankan secara berjenjang. Setelah sebelumnya para saksi di tingkat kecamatan yang menolak berita acara rekapitulasi sesuai dengan instruksi, maka pada tahapan rekapitulasi tingkat kota dan kabupaten, giliran para saksi yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Hanya saja penolakan tersebut bersifat parsial dan pada beberapa kecamatan. Ini jelas targetnya adalah pemungutan suara ulang di beberapa TPS, di beberapa kecamatan, dan target akhirnya adalah menurunkan perolehan suara pasangan Pramono itu menjadi di bawah 50%. Secara kalkulasi, bila mereka berhasil memaksakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, maka peluang untuk menurunkan perolehan suara pasangan Pramono Rano itu sangat mungkin berhasil, karena kan perolehan suara mereka ini 50,07%. Atau 50% kalau dihitung jumlah suaranya itu lebih 2.943. Syaratnya kan 50% plus 1 itu baru bisa pilkadanya hanya 1 putaran. Kalau untuk mendongkrak suara pasangan Ridwan Kamil Suswono jauh banget, karena ini angka mereka tidak sampai 40% ya. Jadi berat. Jadi lebih mudah menurunkan suara pasangan Pramono Rano menjadi di bawah 50%, karena memang aturannya di Pilkada Jakarta itu seperti itu. Pasangan dinyatakan memenangkan pilkada jika memperoleh suara 50% plus 1 suara ya, bukan 1% ya. Masalahnya seperti dikatakan oleh Komisioner KPU Provinsi Jakarta maupun Komisioner KPU Kota dan Kabupaten, penolakan penandatanganan berita acara rekapitulasi tidak akan mempengaruhi hasil rekap, tidak mempengaruhi keabsahannya. Nah, ini yang menarik untuk kita cermati. Apakah manuver memaksakan pilkada 2 putaran karena argumen penolakan mereka sangat lemah? Ya, ini apa ya? Karena yang menjadi dasar adalah tingkat partisipasi yang rendah di Pilkada Jakarta, dan itu kurang 60%, rasanya sulit ya ini ya. Coba kalau yang menjadi dasar itu misalnya mereka bisa membuktikan kecurangan gitu. Tapi toh ternyata walaupun sudah ada dibuat sayembara hadiah 10 juta siapapun yang bisa menyetor adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pramono Rano, justru kalau di kalangan netizen itu mereka rame-rame menunjukkan bukti adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Salah satunya itu soal bagi-bagi bansos ya. Yang itu telak sekali sih memang, karena jelas di situ yang membagi-bagikan yang memakai rompi pasangan nomor 1 Ridho. Tapi kalau sekarang ini kelihatannya menjadi sasaran adalah soal profesionalisme, soal tingkat kepercayaan publik terhadap KPUD Jakarta yang jadi persoalan. Itulah yang kemudian menjadi dasar sejumlah pendukung Ridho menggelar aksi di depan kantor KPUD Jakarta dan menyerahkan mosi tidak percaya. Mereka menyatakan mereka tidak percaya terhadap KPUD karena integritas KPUD yang rendah, dan ini membuat warga Jakarta tidak mau datang ke TPS. Dan kemudian banyaknya juga surat undangan untuk pemilih atau formulir C6 yang tidak sampai. Kalau toh sampai, katanya waktu pengirimannya itu sangat mepet, hanya 1-2 hari sebelum pencoblosan, dan ini membuat para pemilih enggan ke TPS. Nah, di mana saja sih mereka itu menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten ini? Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata, mengungkapkan jika saksi pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi suara di 3 kota kabupaten. Wahyu itu menyatakan usai menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tingkat kota administrasi Jakarta Pusat di Hotel Maryland Park Hotel pada hari ini ya, hari Rabu 4 Desember 2024. Info yang saya terima di 3 kota tidak menandatangani berita acara, tapi nanti saya cek lagi ya. Wahyu mengungkapkan 3 kota kabupaten tersebut yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Namun kalau saya telusuri, penolakan penandatanganan saksi juga terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Jadi artinya penolakan saksi pasangan Ridho menandatangani berita acara rekapitulasi terjadi di 4 kota dan 1 kabupaten di Provinsi Jakarta ini ya. Ada di Jakarta. Kalau kabupatennya Kabupaten Pulau Seribu, kemudian Kabupaten Kepulauan Seribu maksud saya.
Itu di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, kemudian di Jakarta Timur, Jakarta Utara. Saksi dari pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono itu menolak tanda tangan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta itu di 5 kecamatan kalau di Jakarta Barat. Ini lebih besar dari Jakarta Pusat yang hanya 3 kecamatan. Ini Ketua KPU di Jakarta Barat, Endang Estianti, saat rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Kota Jakarta Barat hari Rabu 4 Desember 2024 menyatakan bahwa yang menolak itu tanda tangan hanya pasangan nomor urut 1, sedangkan untuk pasangan saksi paslon nomor urut 2 Dharma Pungrekun dan Kunwardana Abioto dan pasangan nomor nomor urut 3 Pramono Rano itu semua menandatangani seluruh berita acara hasil rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Barat. Saksi dari pasangan Ridho itu hanya menandatangani rekapitulasi untuk Kecamatan Taman Sari, Palmerah, dan Grogol Petamburan. Sedangkan 5 kecamatan lainnya yakni Kembangan, Tambora, Cengkareng, Kalideres, dan Kebonjeruk itu tanpa tanda tangan saksi Ridho. Di Jakarta Pusat itu ada 3 kecamatan yang sudah selesai penandatanganan formulir D hasil kecamatan saksi 01 memang menolak menandatanganinya, kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat Sahat Dohor Manulang. Ini disampaikan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Penolakan terhadap hasil rekapitulasi itu dilakukan oleh para saksi mulai dari tingkat kecamatan karena memang ada perintah dari tim pemenangan paslon Ridho. Hal itu diakui oleh Sekretaris Tim Pemenangan Ridho, Basri Baco. Dia mengaku menginstruksikan saksi mereka di beberapa kecamatan untuk tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi. Langkah itu katanya diambil sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dugaan adanya kecurangan. Terkait rekapitulasi di kecamatan, di beberapa tempat yang kami duga ada kecurangan atau hal yang menimbulkan ketidakpuasan, kami mengarahkan saksi untuk tidak menandatangani berita acara tersebut. Itu kata Basri Baco itu hari Senin kemarin di tanggal 2 Desember 2024. Jadi kelihatannya bukan soalnya kecurangan, tapi ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan itu dikaitkan dengan tingkat partisipasi yang sangat rendah. Pertanyaannya, apakah penolakan penandatanganan oleh saksi Ridho, mulai dari kecamatan, kota, kabupaten, dan nantinya kita bisa prediksi di tingkat provinsi itu akan mempengaruhi hasil rekapitulasi? Nah, ini kalau menurut Ketua KPU di Jakarta, Wahyu Dinata menyatakan bahwa tidak akan mengganggu, karena mereka nanti akan membuat pernyataan di kejadian khusus. Jadi mohon nantinya mereka tulis di kejadian khusus seperti apa keberatannya. Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Merespon tudingan bahwa mereka tidak profesional, ini seperti yang ditudingkan oleh pasangan tim ses dari Ridwan Kamil Suswono, Wahyu Dinata menyatakan bahwa dia siap menghadapi jika tim ses Ridho melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ya, KPU akan terima apa saja, mau dilaporkan ke DKPP, kami siap juga. Tentu saja dilaporkan kemanapun juga kami siap, kata Wahyu. Ini hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Wahyu menyatakan KPUD DKI Jakarta itu merupakan lembaga pelayanan, sehingga kata dia siapapun yang merasa tidak puas dengan pelayanan KPU DKI bisa melakukan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Soal rendahnya partisipasi pemilih di Jakarta ini juga diakui oleh Komisioner KPU Pusat Agus Melas. Dia memperkirakan angkanya di bawah 70% dan itu sesungguhnya biasa bila pilkada itu lebih rendah dibandingkan dengan pemilu legislatif apalagi pilpres. Namun untuk Jakarta saat ini tingkat partisipasi pemilih memang tercatat terendah sepanjang sejarah. Hal itu juga diakui oleh Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata. Dia menyatakan kalau memang sekilas kami memonitoring kemarin tingkat partisipasi di angka 50-60% katanya. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 itu ternyata hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara, sementara jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 8,2 juta suara. Artinya partisipasi pemilih ada di angka 53,05%. Ini adapun pada Pilkada 2007 dan 2012 itu partisipasi pemilih mencapai sekitar 65%. Nah, yang paling tinggi jumlahnya itu pada saat Pilkada 2017 pada waktu Ahok bertarung dengan Anies Baswedan. Ya, pasangan Ahok Jarot dengan Anies dan Sandiaga Uno itu pada putaran kedua. Putaran pertama kan ada pasangan AHY dan Silvi. Jadi apa dong faktor pengaruhnya sehingga turun sangat rendah? Bahwa tadi disebutkan biasa lebih rendah dari pemilu legislatif maupun pemilu pilpres. Tapi saya kira ini ada faktor Anies Baswedan yang gagal maju ke pilkada. Kan kita tahu kemarin ada namanya gerakan coblos semua gitu, dan
dari hasil survei-survei kan menunjukkan bahwa pemilih Anies itu pada waktu itu sampai 40% jumlahnya. Jadi sangat besar gitu ya. Kalau kemudian waktu itu gerakan Gercos itu terlaksana, saya kira ini jumlah pemilihnya akan lebih rendah lagi. Ini jumlahnya mencapai 53% pun ini setelah Anies turun tangan, saya kira dia menyatakan mendukung pasangan Pramono-Rano. Jadi ada dua dampak ini dari keputusan Anies Baswedan mendukung pasangan Pramono-Rano. Pertama, kemudian pasangan Pramono-Rano itu memenangkan pilkada dengan dengan selisih yang cukup telak. Ini karena di faktor bahwa Anies mengendorse ini dan kemudian anak Abah itu yang tadinya menyatakan akan gercos kan kemudian sebagian besar memutuskan untuk memilih pasangan Pramono-Rano. Tapi yang juga jadi faktor yang kedua ya itu tadi tingkat peserta pemilihnya, tingkat partisipasi pemilih itu menjadi meningkat. Bayangkan kalau kemudian Anies itu tidak mendukung pasangan Pramono-Rano, saya kira tingkat partisipasi akan sangat rendah. Ada memang gerakan coblos itu artinya mereka datang semua, tetap berpartisipasi, tapi kemudian memilih mencoblos semuanya. Jadi partisipasi tinggi tapi pemilihnya nantinya rendah karena yang lain kan jadinya suaranya dianggap tidak sah. Nah, jadi sesungguhnya angka 53% itu kalau kita bayangkan tadinya Anies tidak turun tangan mendukung pasangan Pramono ya bisa lebih rendah lagi. Pertanyaannya apakah kemudian ini bisa menjadi dasar yang kuat bagi pasangan Ridho kalau nantinya mereka kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar mengapa pilkada di Jakarta itu harus sampai 2 putaran? Ya tadi, karena tingkat partisipasi pemilih sangat rendah. Tetapi saya kira di mana-mana juga tidak ada alasan seperti itu yang digunakan bahwa kemudian menuntut pemungutan suara ulang karena tingkat pesertanya sangat rendah. Ya seperti itulah ya aturan yang terjadi. Seberapapun partisipasi pemilih, ya itu tetap dianggap sah. Walaupun betul ini bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan dari KPUD melakukan sosialisasi. Tapi untuk kasus Jakarta ini terjadi anomali yang harus disalahkan sebenarnya bukan KPUD. Yang justru harus disalahkan itu adalah upaya dari Presiden Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju Plus yang berusaha tetap menyingkirkan Anies Baswedan sehingga dia tidak mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta. Andai saja Anies misalnya kemarin mendapat tiket dan dia berlaga, saya kira tingkat partisipasi pemilih di Jakarta pasti akan meningkat lebih tinggi daripada angkanya yang sekarang hanya 50,3% saja. Saya Heru Subunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.